Halo, selamat pagi anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita sudah mulai belajar video pembelajaran lagi. Hari ini kita akan belajar BP dan kita sudah masuk bab 3, yaitu dengan judul Menjadi Generasi Kreatif dan Inovatif. Kita lanjut, kita simak sama-sama ya materi hari ini. Kreatif adalah bentuk kata sifat dari kreasi. Kreatif adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan atau mengandung daya cipta. Kreasi adalah hasil daya cipta dan daya hayal. Kreasi adalah ciptaan, buah pikiran atau kecerdasan akal manusia. Jadi, kreasi itu adalah sebuah ciptaan yang dibuat oleh manusia dengan pikiran dan akal yang dimiliki. Berkreasi adalah menghasilkan sesuatu sebagai hasil buah pikiran manusia. Berpikir kreatif adalah berpikir secara konsisten dan terus-menerus, yang menghasilkan sesuatu yang kreatif sesuai dengan keperluan. Dan kreatif itu memiliki kemampuan untuk menciptakan. Ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan berpikir kreatif yaitu di sini ada rasa ingin tahu yang tinggi, lalu melihat masalah dengan cara pandang yang positif. Jadi melihat sesuatu masalah itu dengan positif ya, dinilai dengan positif. Lalu yang ketiga itu suka mencari solusi dan alternatif. Yang keempat suka tantangan. Yang kelima itu fleksibel. Lalu yang keenam yaitu imajinatif dan prospektif. Yang ketujuh dapat bekerja sendiri. Yang delapan senang mencoba hal-hal yang baru. 9 bebas dalam menyatakan pendapat. Yang 10 menonjol dalam salah satu bidang seni. Dan masih banyak lagi ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan dalam berpikir kreatif ya. Kita masuk ke inovatif. Inovatif yaitu bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru atau kreasi yang baru. Ya, biasanya orang yang kreatif itu memanfaatkan segala sesuatu yang ada, jadi tidak memaksakan sesuatu itu harus ada, tapi dia menggunakan barang yang ada, memanfaatkan barang-barang seperti yang sudah tidak terpakai. Jadi ada pepatah mengatakan, dan ini cocok sekali untuk orang-orang yang kreatif ya. Pepatahnya seperti ini, tidak ada rotan, akar pun jadi. Ya, jadi memanfaatkan barang yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Inovasi itu sendiri adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, pembaruan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, seperti gagasan, metode, atau alat. Jadi inovasi itu menciptakan sesuatu yang baru, yang orang lain belum pernah membuatnya. Jadi kita membuat sesuatu yang berbeda. Kita lihat di sini, orang yang berpikir kreatif dan inovatif akan dinamis. Manfaat berpikir kreatif yaitu yang pertama, berpikir kreatif itu memudahkan kita untuk melihat dan menciptakan peluang. Lalu yang kedua yaitu dengan berpikir kreatif itu dapat melahirkan alternatif-alternatif. Jadi jika kita berpikir kreatif itu akan memudahkan kita untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ya, banyak sekali peluang, baik dalam peluang usaha, peluang dalam bekerja, dan masih banyak lagi.
Di sini ada syarat-syarat inovasi, yaitu menghasilkan produk baru. Yang kedua, menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya. Yang ketiga, menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok. Di Indonesia juga banyak sekali ilmuwan hebat yang karya dan penemuannya diakui dunia ya. Contoh ilmuwan Indonesia yang diakui dunia adalah Profesor B.J. Habibie. Pasti kalian mengenal beliau ya. Beliau adalah pakar dalam bidang teknologi pesawat terbang yang sangat inovatif. Di sini B.J. Habibie juga dikenal sebagai Mr. Crack karena keahliannya dalam menghitung crack propagation on random sampai ke atom-atom pesawat. Habibie juga disebut sebagai pakar kelas dunia. Karya terbaiknya yaitu berupa pesawat terbang N250 yang merupakan pesawat paling canggih di kelasnya. Ini yang kedua, ilmuwan kedua adalah Josapa T.S. Sumantyo. Dia adalah penemu radar 3 dimensi. Josapa T.S. juga adalah orang yang mengabdi di bidang antena, sensor, dan radar. Josapa juga meraih berbagai penghargaan dari Simba University Amerika Serikat. Ilmuwan selanjutnya ada yang diakui oleh Amerika dan dunia yaitu adalah Dr. Warsito. Beliau adalah ilmuwan yang diakui sebagai pemilik paten eCVT ya. Beliau didaftarkan di dokumen paten Amerika Serikat atau AS. Lalu di sini juga ada Profesor Korul Anwar. Beliau adalah penemu sekaligus pemilik paten teknologi 4G berbasis OFDM. Ya. Kita lanjutkan. Di sini ada contoh karya kreatif di bidang seni. Ya, jadi banyak sekali seniman-seniman yang sangat kreatif yang berasal dari Indonesia. Di sini kita lihat ya contoh karya kreatif di bidang seni. Di sini ada desain grafis. Lalu ada tarian atau koreografer. Di sini tarian atau koreografer ini dikenal ya, sangat dikenal. Yang paling terkenal di sini adalah Didi Ninitowo. Beliau adalah seorang koreografer atau penari juga yang bisa memberikan penampilan yang terbaik ya dalam berbagai kesenian. Lalu juga ada tata busana. Di sini dipegang oleh Tex Saverio ya. Juga ada animasi oleh Andre Surya dan ada juga kesenian pencak silat dan masih banyak lagi kesenian-kesenian kreatif yang ada di Indonesia. Selanjutnya di sini ada contoh karya inovasi di bidang komunikasi, yaitu seperti sepeda motor listrik, ada lampu abadi, ada tempat sampah pintar, ada rompi terapi kanker, ada kulkas anti preon, dan lain sebagainya. Ini adalah hasil inovasi para anak bangsa ya yang membuat inovasi-inovasi baru untuk memudahkan mereka dalam bekerja dan memudahkan dalam setiap kegiatannya. Dan yang jelas di sini pasti mengurangi biaya yang biasanya besar untuk dikeluarkan, di sini menggunakan biaya yang sangat kecil. Ya, kalian bisa melihat apa sih sepeda motor listrik? Apa sih contoh lampu abadi itu? Dan tempat sampah pintar atau rompi terapi untuk kanker atau kulkas anti preon ya. Banyak sekali. Kalian bisa membaca buku atau melihat ini di berbagai media yang bisa kalian lihat. Kita lanjutkan ya. Di sini Mem akan berikan soal
atau latihan atau PS ya. Di sini ada bentuk pilihan ganda. Jadi tugasnya dalam bentuk pilihan ganda. Ada 10 soal. Kalian kerjakan di buku PS. Kalian tulis soal dan jawabannya. Jadi soal kamu tulis lalu jawabannya. ABC-nya tidak perlu ditulis. Di soal jawaban. Ya. Kalian kerjakan 1 sampai dengan 10. Kalian bisa lihat lanjutan soalnya ya. Ini soal ke-5 sampai 8. Ini soal 9 sampai dengan 10. Thank you, terima kasih. Kalian sudah mengikuti pembelajaran video hari ini. Jaga selalu kesehatan, tetap semangat dalam belajar, dan selalu prokes ya. Terima kasih, dadah. Sampai jumpa kembali.